Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur semua. Semoga kita semua selalu diberikan sehat badan, murah rezeki, barokah seumur hidup, amin. Video kali ini kita bakal seru-seruan aja sih sebenarnya, sambil kita bikin silase bareng-bareng. Kebetulan tadi pagi ada yang nawarin tuh tebon jagung, katanya mau diambil nggak? Masih bagus katanya, masih hijau-hijau. Oke lah kalau gitu, daripada sia-sia mending kita ambil dan kita babat, nanti bakal kita jadiin pakan simpan lur. Oke, biarpun kita sistem angon, tetap yang namanya pakan simpan itu penting. Seperti yang saya bilang di video saya yang awal tadi, video saya yang kemarin tuh, ketika musim hujan atau kita lagi ada acara mau kemana gitu, paling tidak ketika kita punya pakan simpan, kita nggak kebingungan. Nah kebetulan buat di wilayah saya kan daerah pesisir nih, jadi kita aksesnya menggunakan perahu, lewatnya kali lur. Jadi kita sambil jalan-jalan lah, nikmati pemandangan di daerah saya. Ya, kita kalau tidak kenal maka kita tidak sayang. Jadi kita biar tahu nih perjalanan ke rumah saya kalau lewat perahu, pemandangannya ya nggak. Pokoknya saya bukannya untuk ngajarin atau gimana, jadi kita bikin aja sila sebareng-bareng sambil bagi teman-teman yang belum tahu kan bisa tahu. Oke, lanjut kita langsung penggilingan. Oh iya lur, sebelum digiling ini minimal kita apa namanya keringin dulu lur. Dikeringin minimal 60% lah, jangan sampai terlalu masih basah banget. Nah tapi kalau saya ini kebetulan saya gilingnya masih dalam kondisi masih basah, jadi saya keringinnya pas udah selesai giling. Yang lebih bagusnya itu sebelum digiling kita udah keringkan dulu lur. Keringkannya diikat terus didiriin gitu, minimal 60% lah daya keringnya. Jadi di situ nanti bagus hasil gilingnya juga, nggak apa namanya, nggak basah gitu. Karena saya ini apa sih namanya, sambil buat bikin video aja, jadi saya giling. Setelah digiling lanjut kita masukin ke dalam tong lor. Nah ini yang paling penting nih, yang jadi kunci daripada berhasil atau gagalnya kita bikin silase. Kadang-kadang di saat pemadatan kita disekaligusin gitu, maksudnya udah penuh baru dipadetin gitu, enggak. Jadi yang lebih bagus itu pada saat kita madetin selapis demi selapis gitu, dalam artian berkali-kali. Dan yang enggak boleh kelewat itu pinggir-pinggiran tongnya itu harus dipadetin lur. Jangan sampai kita madetinnya cuma bagian tengahnya aja. Nah itu pinggir-pinggir tong semua, sisi-sisinya itu biar padat semua. Kadang di situ suka kosong tuh ketika tongnya kita miringin atau gimana, koplak gitu. Jadi usahakan sepadat mungkin, dan sampai ada ruang udara. Karena waktu itu saya pernah sekitar 7 tong tuh, mana rumput boleh ngarit lur, gagal. Aduh jangan sampai itu terulang lagi lur. Satu tong ini kurang lebih saya naik itu 10 kali, naik 10 kali madetin lur. Jadi karena ini saya cepetin gitu, cuman terlihatnya gitu beberapa kali aja. Sebenarnya ini saya hampir 10 kali naik nih, dan kebetulan memang saya kerjain sendiri nih. Nah ini sampai atas nih kita padatin terus ya. Kalau udah padat baru kita tutup pakai plastik. Kalau tongnya yang masih ada kayak saya ini, masih ada kuncinya, ditutup plastik terus dikunci. Dan kalau misalkan yang udah nggak ada kuncinya gitu, udah nggak ada tutupnya,
pakai plastik kayak gitu, langsung diikat pakai karet juga nggak masalah, sama aja lur. Yang penting pada saat pemadatannya padat. Insya Allah ini 3 minggu juga udah jadi lur. 3 minggu baru kita bisa kasih ke dombanya. Oke, buat dulur-dulur semua, penting buat kita ketika kambing kita udah lebih daripada 20, kita punya mesin cacah, terus kita punya tong-tong kayak begini lur. Penting karena suatu saat pasti kita bakal butuh gitu pakan simpan. Cukup sekian dari saya, mungkin sampai di sini dulu ya. Sambil kita belajar, jangan lupa terus belajar, cari kemudahannya di dalam beternak. Oke, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.